Ini kan pamornya Junder, ya. Ini fungsinya apa itu Husain Jailani dari hasil obrolannya? Hasil fungsi dia ingin menemani ketika manusia sedang berdakwah. Gitu. Jadi akhirnya menjadi bobot. Jadi ucapannya berbobot. Oke. Jadi ini Husain Jailani mempunyai wibawa. Memiliki wibawa. Soalnya orangnya karisma, juga gagah. Ya, tinggi gitu. Dia berbajunya memang belum putih-putih, masih bajunya apa? Hitam-hitam. Hitam-hitam. Tapi dari mana? Dia bisa tahu alhamdulillah dari. Oh iya banyak, non-muslim juga banyak. Orang-orang selain beragama Islam juga yang pintar assalamualaikum, pintar istighfar banyak. Cuman pas saya masuk ke dimensinya itu emang dekat masjid. Entah itu masjid mana ya. Iya, siap. Tapi saya ingin lebih, ingin masuk ke dalam gitu. Oke. Apakah Anda bisa membantu saya? Insya Allah dengan izin Allah saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambrah-mambrah. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Kali ini seperti biasa saya kedatangan tamu guest star, ya, tamu yang jadi best seller karena memang banyak sekali yang ingin merequest. Sing di request itu pusaka Mas Gege. Yang di request Mas Gegenya suruh request. Jadi ketika saya kombinasi dengan Mas Gege, saya akan membabar dari segi eksotorinya, dari tangguh, makna filosofi dapur, ya, pamor. Nah, Mas Gege nanti akan membahas tentang isinya. Tidak semua pusaka ada tetangga sebelah atau makhluk yang lain yang menempati, kadang ada yang kosong. Ya, Mas Gege, ada yang bentuk energi ataupun aura saja. Nah, tapi kalaupun umumnya itu dibilang kosong, tetap doa dari sang empu tetap ada. Karena dengan lambang pamor. Jadi jangan sampai nggak mungkin kayak gini. Tidak, doa yang sudah dinaikkan ke atas, apalagi empu dulu ketika membuat pusaka itu memakai tirakat memakai kriado. Pasti diterima Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa itu akan diijabah, akan menyertai bahasanya wong sunah ahli sunnah wal jamaah tabarukan. Ya, ngalap berkait dongane si empu. Doa empu itu ketika membuat pusaka itu sesuai dengan pesanan. Pemesannya saya gini loh, empu itu seorang skill yang tinggi di tempat besi, juga seorang solusi, pemberi solusi. Mas Gege, saya begini, jualan saya kok kayak gini kok nggak ada ininya. Oh, tak bikinkan rajahan wis. Ya, biar laris kayak gitu. Nah, dulu sang empu dengan keris Mas Gege, dibikinkan keris dengan lambang lurus, kemudian dengan lambang pamor doanya. Saya pengen derajatnya naik ya seperti ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas kali ini adalah dapur keris lurus, yaitu dapur keris brojol. Karena dapur keris ini menjadi 4 pilar yang menjadi untuk pondasi orang yang ingin mengkoleksi banyak pusaka. Pertama brojol, jalak sangu tumpeng, tilam upih, tilam sari. Ya, sudah saya sebutkan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri dari dapur keris brojol saya jelaskan dulu. Pertama adalah bilahnya yang lurus, bilahnya pipih, kemudian gandiknya yang polos, memakai pejetan, dan setelah itu haule atau sudah. Haule bahasa di Mas Gege? Haule bahasa di gue. Mandarin Mas Gege. Hai, samburan bela ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
ini mempunyai pamor yang istimewa yang banyak dicari. Biasanya pamor ini banyak dicari oleh para PNS, pegawai negeri sipil, ataupun para pekerja yang jabatan. Ya, para pekerja di instansi swasta. Ini adalah pamornya adalah junder atau junjung derajat. Mas Gege sendiri nggak paham keris, begitu lihat kayak gini, ini junder ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, kita kasihkan ke Mas Gege biar sahabat Pusaka Jawa akan mendengarkan saya penjelasan tentang eksotorinya, luarnya, fisiknya, tangguhnya, serta makna filosofi dari luk maupun pamor. Mas Gege silakan ayuh dulu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, walaupun dapur keris brojol akan mempunyai banyak keistimewaan karena brojol sendiri mempunyai makna filosofi yang dalam, artinya brojoli bahasa Jawanya itu mempermudah segala sesuatu yang keluar. Jadi banyak orang tua dulu bilang keris brojol untuk membantu melahirkan, proses melahirkan, betul, tidak ada salahnya. Tapi secara umum keris brojol adalah agar kita menjalani kehidupan ini itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, karena hidup di dunia ini itu penuh dengan masalah. Jadi kita ketika dapat masalah, kita dapat solusinya, jalan keluarnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, dapur keris brojol juga mempunyai satu sejarah yang panjang, karena keris brojol tergolong keris yang sangat tua. Ya, karena sahabat Pusaka Jawa bisa lihat di situs-situs candi yang lain ada yang bentuknya betok, ya, kecil, itu mirip dengan brojol. Ada yang betok betok Buddha, ada yang betok brojol juga, seperti itu. Nah, keris brojol juga kenapa banyak dimiliki, karena tergolong keris yang sangat urgent, yang sangat penting, yang wajib dimiliki oleh banyak orang. Tadi makna filosofinya untuk memudah segala masalah. Kita hidup di dunia ini kan butuhnya adalah ketika ada masalah kita digampangkan, dipermudah. Jangan sampai kita punya masalah mentok. Seperti itu. Jadi orang tua kita ketika menitipkan anaknya di dapur keris brojol, kalau tidak tahu makna filosofinya kan sayang. Nah, ini saya jelaskan. Walaupun saya tidak banyak ilmu, cuman saya hanya sedikit memberanikan diri membuat YouTube agar sahabat Pusaka Jawa menjadi tahu dan agar menjadi ladang amal ibadah saya. Saya tidak ingin ngomong sekecap nggak bisa sesat, tidak. Saya hanya ingin membabarkan maksud dan tujuan leluhur kita apa sih ketika menamai dapur brojol. Tadi sudah saya sebutkan ricikan-ricikan dapur brojol yang sangat sederhana itu. Dapur brojol kerisnya lurus, mempunyai makna filosofi atau perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris brojol yang lurus itu mempunyai keteguhan hati, kekuatan iman, serta mempunyai budi yang luhur, jujur dan tegas. Artinya di situ ada keteguhan iman dan keteguhan hati dan kekuatan iman, artinya ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menjalani hidup lempeng-lempeng baik. Artinya lempeng-lempeng baik bagaimana Mas? Artinya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, solusinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan ke saya panjenengan semua. Apapun masalahnya, solusinya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamor junder atau junjung derajat. Mempunyai makna filosofi adalah agar si pemilik pamor junjung derajat itu dinaikkan status sosialnya atau derajatnya naik. Tadi saya bilang junjung derajat banyak dicari oleh para pegawai negeri maupun orang yang masih aktif berkarir, entah itu di perusahaan swasta maupun di pemerintahan. Ya, kalaupun yang tidak bekerja di swasta, pedagang bisa juga. Karena apa? Agar status sosialnya naik, entah itu jadi pedagang yang kaya, ya, cabangnya banyak, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari tampilan besinya, ya, yang besi yang kayak kurang wasuhan, ya, terus pamornya mubiar, ini terlihat sekali dari tangguhnya adalah tangguh Madura, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Madura kita tahu sampai sekarang tergolong produsen atau orang produsen apa ya, yang memproduksi, yang membuat keris sampai sekarang banyak. Di sana ada Aeng Tong Eng Tong, satu daerah namanya Aeng Tong Eng Tong, itu sampai sekarang masih, ya, masih menciptakan keris-keris yang kamardikan. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang saya nggak suka keris kamardikan, begini sahabat Pusaka Jawa, pencinta keris kan banyak. Keris kan digolongkan, ada yang pertama tangguh kadewatan, kedua tangguh sangat sepuh, ketiga tangguh sepuh, keempat tangguh
pertengahan atau pertengahan bahasanya apa ya? Madya, kelima tangguh anem atau tangguh nem-neman, keenam tangguh kamardikan. Tangguh kamardikan adalah tangguh setelah diproduksi atau dibuat Indonesia merdeka atau setelah kemerdekaan. Jadi nanti pun setelah 200 tahun akan menjadi tangguh sepuh. Karena yang dianggap sepuh keris setelah umur 200 tahun. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang bilang tangguh tetap tidak akan berbeda. Tangguh nem-nemannya tangguh nem-nem. Kenyataannya pada zamannya Amangkurat ke sini itu kan dianggap tangguh nem-neman. Tetap bukan tangguh sepuh. Jadi begitu. Menurut saya dua-duanya betul. Mau dianggap tangguh nem-neman, mau dianggap tangguh kamardikan, mau dianggap nantinya sepuh, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bisa menghargai hasil karya leluhur kita. Kita bisa nguri-nguri budaya. Ada orang yang suka dengan tangguh nem-neman, monggo. Ada yang suka dengan HBPB kan nem-neman. Ternyata nilai ekonominya tinggi karena garap besinya bagus, keindahannya bagus. Ya, ada yang suka Mojopahitan saja, ada yang suka Singosari saja. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Gege sudah kayaknya ya? Sudah belum? Sudah. Oke, Mas Gege, silakan Mas Gege. Ini penonton sudah pengen dengar, menunggu. Oke. Kita bicara tentang energinya dulu. Energinya ini dari empunya energi alam. Energi alam. Nah, sebetulnya emang. Sebentar dulu Mas Gege. Kenapa bisa Mas Gege menamakan energi alam? Energi ada berapa Mas Gege? Ada 3. Ada energi tenaga dalam manusia, murni manusia, ada cakra. Jadi di dalam tenaga dalam itu ada yang namanya cakra. Nah, ada perbedaan lagi yaitu energi alam. Energi alam harus bisa dikuasai di alam dunia ini ada beberapa unsur lah. Gitu. Nah, ini energinya alam. Terus gimana Mas Gege? Energi alam. Jadi cara bahasa ininya dia sengaja menaruh energi alam supaya ada makhluk masuk. Tapi yang baik. Siap. Nah, jadi energi alam positif dia tuh. Siap. Berwarna hijau ke biru-biruan itu. Hijau dengan biru. Lapisan biru. Oh, gitu. Bagus ya. Bagus. Jadi positif. Ada cakra namun dilapisi dengan energi alam. Nah, jadi otomatis yang masuk ya berarti jin netral dan ini ada makhluknya. Ada makhluknya cuma belum punya nama. Dia paham sedikit tentang Islam. Jadi tadi akhirnya saya bertemu, sekalian tak sahadatin, masuk Islam, tak beri nama. Jadi saya beri nama Husain Jailani. Husain Jailani. Iya. Oh, jadi tadi sudah disahadatin. Oke. Laki-laki berarti. Laki-laki. Dia tertarik dengan Islam karena dia mendengar dakwah itu. Siap. Dakwah. Jadi tenang katanya. Saya mendengar orang-orang kiai kayak gitu kan. Waktu itu. Jadi dia terasa tersentuh atau ingin mengetahui lebih lanjut. Jauh. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa bicara kok Mas Gege gampang sekali mensahadatkan. Ini kita harus masuk trans ke dimensi mereka dulu. Iya. Ini saya harus bicara ya, sedikit bicara. Saya tidak tahu tapi madan kualat lah ya. Saya tidak tahu wani ngomong. Jadi ketika kita ke sana, makhluk halus itu atau bangsa tetangga sebelah kita itu mereka dalam satu bilah pusaka bisa ribuan dan mereka bisa saja keluar masuk. Mereka enak sama seperti kita punya rumah keluar masuk dolan maring endi. Iya, betul. Dan di sana juga bangsanya banyak, ada kerajaan, ada orang jualan, ada seniman, semua komplit kayak seperti kita. Jadi ini tadinya tidak beragama. Kemudian sudah senang sama agama. Tidak punya nama. Akhirnya dikasih nama Husain Jailani. Nah, Mas Gege, ada kok untuk ini kan pamornya Junder. Ya, ini fungsinya apa itu Husain Jailani dari hasil obrolannya? Hasil fungsi dia ingin menemani ketika manusia sedang berdakwah. Gitu. Jadi akhirnya menjadi bobot. Jadi ucapannya berbobot. Iya. Oke. Jadi ini Husain Jailani mempunyai wibawa. Memiliki wibawa. Orangnya karisma. Juga gagah. Ya, tinggi gitu. Dia berbajunya memang belum putih-putih, masih bajunya apa? Hitam-hitam. Gitu. Hitam-hitam. Tapi dari mana? Dia bisa tahu alhamdulillah dari. Oh iya banyak, non-muslim juga banyak. Orang-orang selain beragama Islam juga yang pintar assalamualaikum, pintar istighfar banyak. Cuman pas saya masuk ke dimensinya itu emang dekat masjid. Entah itu masjid mana ya. Iya, siap. Tapi saya ingin lebih, ingin masuk ke dalam gitu. Apakah Anda bisa membantu saya? Insya Allah dengan
izin Allah saya bisa. Saya cuma bisa ini sadar dan langsung berubah penampilan. Ya itu kelebihannya makhluk. Betul. Seperti itu. Saya punya pengalaman. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini ada sedikit pengalaman ketika, maaf ya, memang kalau yang belum punya pengalaman susah. Ketika orang sebelum Islam dan setelah diislamkan, itu langsung Allah Subhanahu wa taala ngasih baju langsung beda. Berubah. Sahabat Pusaka Jawa boleh tanya ke spiritualis yang lain yang biasa masuk keluar masuk tetangga sebelah. Ya, saya sih nggak bisa, cuman kayak gitu tok lah, kualat bela lancang ngomong begitu. Saya sih nggak bisa, yang bisa Mas Gege. Terus gimana? Genderuwo pun ya, saya pernah yang ngislamin genderuwo. Iya langsung berubah gitu, nggak berbentuk berwujud genderuwo lagi. Bukan, jadi manusia. Kayak seperti manusia. Seperti itu. Seperti walaupun agak berbeda. Tetap berbeda. Tapi emang langsung bercahaya gitu. Ya mungkin itu kelebihan dari kalimat syahadat dan dari nur Islam itu sendiri ya. Terus gimana? Apalagi Mas Gege selain untuk punya wibawa di omongan, karisma. Contoh begini, jenengan tahu Pak Karno, ya orator ulung. Ketika dia ceramah, wong pada menang kabeh. Pada menang runduk. Iya kan? Ya mungkin seperti ini. Seperti itu, betul. Punya wibawa seperti itu. Wibawanya seperti jadi, itu. Ucapan kita berbobot sulit untuk didebatkan gitu. Betul. Terus apa lagi Mas Gege? Terus intinya dia itu ingin melindungi lah, maksudnya ingin bisa buat protek, bisa, karena dia janji ke saya akan melindungi manusia yang muslim gitu. Alhamdulillah gitu. Saya akan ibarat cara kasarannya aku rela nyawane aku hilang gowong muslim kalau sebab saya ingin ibaratnya husnul khotimah lah kayak gitu. Amin amin, alhamdulillah, dengan pahalanya banyak. Terus apa lagi Mas Gege? Dari mana asalnya ditanyain? Enggak jawab. Oh enggak jawab. Oke. Intinya saya dekat dengan masjid gitu. Saya lebih suka di sini ketimbang di alam yang lain gitu, maksudnya di tempat yang seperti keramaian gitu kan. Sebab dia pada jadi dirinya ingin membutuhkan guru. Gitu. Pengen nyepi. Wis orang ngurusi dunia. Jadi sahabat Pusaka Jawa, dari doa Sang Empu yang diterapkan, yang dilambangkan dengan pamor di sini adalah untuk kita korelasikan ya, kita sambungkan untuk kederajatan ya. Dan ternyata isinya kan ini adalah disahadatkan akhirnya menjadi Husain Jailani. Dia mempunyai wibawa yang besar. Ketika kita mempunyai wibawa yang besar, berarti cocok untuk ya orang-orang yang memang lagi berkarir ya. Lagi berkarir. Ketika dia ngomong pun akan mempunyai wibawa yang besar. Proteknya perlindungannya untuk apa Mas Gege? Semuanya bisa. Semuanya contohnya? Kayak serangan gaib, santet, serangan terus manusia, fisik bisa. Oke, tapi kalau melihara ini tidak pakai syarat? Nggak pakai. Asalkan manusia itu di jalan yang benar gitu. Siap. Dia akan melindungi sepenuh hatinya. Gitu. Siap. Oke. Apalagi Mas Gege yang bisa digali biar ngobrol, jangan saya mulu. Oke. Intinya kan balik lagi ya kita percaya tetap sama Allah. Dia kan makhluk Allah juga gitu, walaupun dia berbeda, ibaratnya beda alam. Anggaplah dia kakak kita lah, bahwa dia kan lahir lebih duluan. Betul. Dia kakak kita lah, walaupun dia jahat gitu. Tapi sejahatnya bangsa jin, sebejat-bejatnya iblis nggak pernah ngaku Tuhan gitu loh. Maka dari itu ada orang bertemu jin terus jin itu mengaku Tuhan. Berarti itu hoak, orang itu ngayal. Karena belum ada jin iblis mengaku dia Tuhan. Sebab dia percaya adanya Tuhan, cuman tidak mau sujud sama Adam itu. Ya, yang mengaku Tuhan manusia. Manusia pasti. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa ini udah nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah brojol pamor junjung derajat. Ya, ini di bilah sininya pemengkang jagat, agak berlubang di sini. Biasanya kalau orang-orang empu ataupun senior kris kita, ketika ditempa suhu antara saton itu berbeda, akhirnya agak pecah. Kalau untuk spiritualis bilangnya combong. Seperti itu. Ngewajonan. Ya Mas Gege ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya sampaikan ya, ini adalah kris brojol, kemudian khodamnya sudah diislamkan, namanya Husain Jailani. Terima kasih Mas Gege. Oh, Mas Gege gampang sekali mengislamkan. Sahabat Pusaka Jawa kudu duwe pintu Doraemon. Nah, iya betul. Portal masuk bus. Ya, ini proses seperti ini butuh, kalau orang yang tidak mempunyai bakat ataupun diberi kelebihan itu susah. Harus tahunan belajar yang ngerokok, sukmone suwe. Kalau yang sudah bakat tinggal
Ada yang orang dari kecil sudah bisa ngerokok sukmo kelas 4 SD, wis dolanan gleleng tok metu mendhuwur plafon. Ada, tapi nggak tahu orangnya siapa. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan karena keterbatasan saya sebagai manusia. Cien laka, Cien ngerti Mas Gege? Apa itu? Duit. Gontuku parah. Kalau Mas Gege mungkin bisa narik barang. Mas Gege saya tahu lah ya. Saya berapa kali dengan Mas Gege narik barang tuh jadi kebuka Mas Gege. Narik barang ya. Narik bukan abal-abal, bukan yang nanti dipasang dulu, tidak. Asli saya dengan Mas Gege. Waktu itu di mana? Brebes ya? Brebes banyak. Genteng ya? Apa? Brebes, biru. di Bumi Ayu juga. Betul. Terus di Brebes kota juga, saya sering mateni gendruwo di situ. Jarah. Jarah gini gendruwo, dapatnya batu gitu. Nah, dari saya itu saja, sahabat Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambrah-mambrah. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Kali ini seperti biasa saya kedatangan tamu guest star ya, tamu yang jadi best seller karena memang banyak sekali yang ingin merequest. Sing di request itu Pusaka Mas Gege. Yang di request Mas Gegenya suruh request. Jadi ketika saya kombinasi dengan Mas Gege, saya akan membabar dari segi eksotorinya, dari tangguh, makna filosofi dapur, ya pamor. Nah, Mas Gege nanti akan membahas tentang isinya. Tidak semua pusaka ada tetangga sebelah atau makhluk yang lain yang menempati, kadang ada yang kosong. Ya, Mas Gege, ada yang bentuk energi ataupun aura saja. Nah, tapi kalaupun umumnya itu dibilang kosong, tetap doa dari sang empu tetap ada. Karena dengan lambang pamor. Jadi jangan sampai oh nggak mungkin kayak gini. Tidak, doa yang sudah dinaikkan ke atas, apalagi empu dulu ketika membuat pusaka itu memakai tirakat enggak memakai kriado. Pasti diterima Tuhan yang Maha Esa. Dan doa itu akan diijabah, akan menyertai bahasanya wong sunah ahli sunnah wal jamaah tabarukan. Ya, ngalap berkait dongane si empu. Doa empu itu ketika membuat pusaka itu sesuai dengan pesanan. Pemesannya saya gini loh, empu itu seorang skill yang tinggi di tempat besi, juga seorang solusi, pemberi solusi. Mas Gege, saya begini, jualan saya kok kayak gini kok nggak ada ininya. Oh, tak bikinkan rajahan wis. Ya, biar laris kayak gitu. Nah, dulu sang empu dengan keris Mas Gege, dibikinkan keris dengan lambang lurus, kemudian dengan lambang pamor doanya. Saya pengen derajatnya naik ya seperti ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas kali ini adalah dapur keris lurus, yaitu dapur keris
brojol, karena dapur keris ini menjadi 4 pilar yang menjadi untuk pondasi orang yang ingin mengkoleksi banyak pusaka. Pertama brojol, jalak sangu tumpeng, tilam upih, tilam sari. Ya, sudah saya sebutkan. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri dari dapur keris brojol saya jelaskan dulu. Pertama adalah bilahnya yang lurus, bilahnya pipih, kemudian gandiknya yang polos, memakai pejetan, dan setelah itu haule atau sudah. Haule bahasa ndi Mas Gege? Haule bahasa ndi kowe? Mandarin Mas Gege. Hai, sampuran bae lah ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini mempunyai pamor yang istimewa yang banyak dicari. Biasanya pamor ini banyak dicari oleh para PNS, pegawai negeri sipil, ataupun para pekerja yang berjabatan. Ya, para pekerja di instansi swasta. Ini adalah pamornya adalah junder atau junjung derajat. Mas Gege sendiri nggak paham keris, begitu lihat kayak gini, ini junder ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, kita kasihkan ke Mas Gege biar sahabat pusaka Jawa akan mendengarkan saya penjelasan tentang eksotorinya, luarnya, fisiknya, tangguhnya, serta makna filosofi dari look maupun pamor. Mas Gege silakan ayuh dulu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, walaupun dapur keris brojol akan mempunyai banyak keistimewaan karena brojol sendiri mempunyai makna filosofi yang dalam. Artinya brojoli bahasa Jawanya itu mempermudah segala sesuatu yang keluar. Jadi banyak orang tua dulu bilang keris brojol untuk membantu melahirkan, proses melahirkan, betul, tidak ada salahnya. Tapi secara umum keris brojol adalah agar kita menjalani kehidupan ini itu mendapatkan kemudahan-kemudahan, karena hidup di dunia ini itu penuh dengan masalah. Jadi kita ketika dapat masalah, kita dapat solusinya, jalan keluarnya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, dapur keris brojol juga mempunyai satu sejarah yang panjang, karena keris brojol tergolong keris yang sangat tua. Ya, karena sahabat pusaka Jawa bisa lihat di situs-situs candi yang lain ada yang bentuknya betok, ya, kecil, itu mirip dengan brojol. Ada yang betok betok Buddha, ada yang betok brojol juga seperti itu. Nah, keris brojol juga kenapa banyak dimiliki, karena tergolong keris yang sangat urgent, yang sangat penting, yang wajib dimiliki oleh banyak orang. Tadi makna filosofinya untuk mempermudah segala masalah. Kita hidup di dunia ini kan butuhnya adalah ketika ada masalah kita digampangkan, dipermudah. Jangan sampai kita punya masalah mentok seperti itu. Jadi orang tua kita ketika menitipkan anaknya di dapur keris brojol, kalau tidak tahu makna filosofinya kan sayang. Nah, ini saya jelaskan. Walaupun saya tidak banyak ilmu, cuman saya hanya sedikit memberanikan diri membuat YouTube agar sahabat pusaka Jawa menjadi tahu dan agar menjadi ladang amal ibadah saya. Saya tidak ingin ngomong sekecap nggak bisa sesat, tidak. Saya hanya ingin membabarkan maksud dan tujuan leluhur kita apa sih ketika menamai dapur brojol. Tadi sudah saya sebutkan ricikan-ricikan dapur brojol yang sangat sederhana itu. Dapur brojol kerisnya lurus, mempunyai makna filosofi atau perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris brojol yang lurus itu mempunyai keteguhan hati, kekuatan iman, serta mempunyai budi yang luhur, jujur dan tegas. Artinya di situ ada keteguhan iman dan keteguhan hati dan kekuatan iman, artinya ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menjalani hidup lempeng-lempeng baik. Artinya lempeng-lempeng baik bagaimana Mas? Artinya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, solusinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan ke saya panjenengan semua. Apapun masalahnya, solusinya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamor junder atau junjung derajat. Mempunyai makna filosofi adalah agar si pemilik pamor junjung derajat itu dinaikkan status sosialnya atau derajatnya naik. Tadi saya bilang junjung derajat banyak dicari oleh para pegawai negeri maupun orang yang masih aktif berkarir, entah itu di perusahaan swasta maupun di pemerintahan. Ya, kalaupun yang tidak bekerja di swasta, pedagang bisa juga. Karena apa? Agar status sosialnya naik, entah itu jadi pedagang yang kaya, ya, cabangnya banyak, seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari tampilan besinya, ya, yang besi yang kayak kurang wasuhan, ya, terus pamornya mubiar, ini terlihat sekali dari
tangguhnya adalah Tangguh Madura, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Madura kita tahu sampai sekarang tergolong produsen atau orang produsen apa ya, yang memproduksi, yang membuat keris sampai sekarang banyak. Di sana ada Aeng Tong Eng Tong, satu daerah namanya Aeng Tong Eng Tong, itu sampai sekarang masih menciptakan keris-keris yang kamardikan. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang saya nggak suka keris kamardikan, begini sahabat Pusaka Jawa, pencinta keris kan banyak. Keris kan digolongkan, ada yang pertama tangguh kadewatan, kedua tangguh sangat sepuh, ketiga tangguh sepuh, keempat tangguh pertengahan atau pertengahan bahasanya apa ya, madya, kelima tangguh anem atau tangguh nem-neman, keenam tangguh kamardikan. Tangguh kamardikan adalah tangguh setelah diproduksi atau dibuat Indonesia merdeka atau setelah kemerdekaan. Jadi nanti pun setelah 200 tahun akan menjadi tangguh sepuh. Karena yang dianggap sepuh keris setelah umur 200 tahun. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang bilang tangguh tetap tidak akan berbeda. Tangguh nem-nemannya tangguh nem-nem. Kenyataannya pada zamannya Amangkurat ke sini itu kan dianggap tangguh nem-neman. Tetap bukan tangguh sepuh. Jadi begitu. Menurut saya dua-duanya betul. Mau dianggap tangguh nem-neman, mau dianggap tangguh kamardikan, mau dianggap nantinya sepuh, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bisa menghargai hasil karya leluhur kita. Kita bisa nguri-nguri budaya. Ada orang yang suka dengan tangguh nem-neman, monggo. Ada yang suka dengan HBPB kan nem-neman. Ternyata nilai ekonominya tinggi karena garap besinya bagus, keindahannya bagus. Ya, ada yang suka Mojopahitan saja, ada yang suka Singosari saja. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Gege sudah kayaknya ya? Sudah belum? Sudah. Oke, Mas Gege, silakan Mas Gege. Ini penonton sudah pengen dengar, menunggu. Oke. Kita bicara tentang energinya dulu. Energinya ini dari empunya energi alam. Energi alam. Ya, sebetulnya emang. Sebentar dulu Mas Gege. Kenapa bisa Mas Gege menamakan energi alam? Energi ada berapa Mas Gege? Ada 3. Ada energi tenaga dalam manusia, murni manusia, ada cakra. Jadi di dalam tenaga dalam itu ada yang namanya cakra. Nah, ada perbedaan lagi yaitu energi alam. Energi alam bisa dikuasai di alam dunia ini ada beberapa unsur lah. Gitu. Nah, ini energinya alam. Terus gimana Mas Gege? Energi alam. Jadi cara bahasa ininya, dia sengaja menaruh energi alam supaya ada makhluk masuk, tapi yang baik. Nah, jadi energi alam positif dia tuh. Berwarna hijau ke biru-biruan, itu hijau dengan biru, lapisan biru. Oh, bagus ya. Bagus. Jadi positif. Ada cakra namun dilapisi dengan energi alam. Nah, jadi otomatis yang masuk ya berarti jin netral, dan ini ada makhluknya. Ada makhluknya, cuma belum punya nama. Dia paham sedikit tentang Islam. Jadi tadi akhirnya saya bertemu, sekalian tak sahadatin, masuk Islam, tak beri nama. Jadi saya beri nama Husain Jailani. Husain Jailani. Ya. Oh, jadi tadi sudah disahadatin. Oke. Laki-laki berarti. Laki-laki. Dia tertarik dengan Islam karena dia mendengar dakwah itu. Dakwah. Jadi tenang katanya. Saya mendengar orang-orang kiai kayak gitu kan waktu itu. Jadi dia terasa tersentuh atau ingin mengetahui lebih lanjut. Jauh. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa bicara, kok Mas Gege gampang sekali mensahadatkan. Ini kita harus masuk trans ke dimensi mereka dulu. Iya. Ini saya harus bicara ya, sedikit bicara. Saya tidak tahu, tapi madan kualat lah ya. Saya tidak tahu wani ngomong. Jadi ketika kita ke sana, makhluk halus itu atau bangsa tetangga sebelah kita itu, mereka dalam satu bilah pusaka bisa ribuan, dan mereka bisa saja keluar masuk. Mereka enak sama seperti kita punya rumah, keluar masuk dolan maring endi. Iya, betul. Dan di sana juga bangsanya banyak, ada kerajaan, ada orang jualan, ada seniman, semua komplit kayak seperti kita. Jadi ini tadinya tidak beragama. Kemudian sudah senang sama agama. Tidak punya nama. Akhirnya dikasih nama Husain Jailani. Nah, Mas Gege, ada kok untuk ini kan pamornya Junder. Ya, ini
fungsinya apa itu Husain Jailani dari hasil obrolannya? Hasil fungsi dia ingin menemani ketika manusia sedang berdakwah gitu. Jadi akhirnya menjadi bobot. Jadi ucapannya berbobot. Iya. Oke. Jadi ini Husain Jailani mempunyai wibawa. Memiliki wibawa. Soalnya orangnya karisma. juga gagah. Ya, tinggi gitu. Dia berbajunya memang belum putih-putih, masih bajunya apa? Hitam-hitam. Gitu. Hitam-hitam. Tapi dari mana? Dia bisa tahu alhamdulillah dari. Oh iya banyak, non-muslim juga banyak. Orang-orang selain beragama Islam juga yang pintar assalamualaikum, pintar istighfar banyak. Cuman pas saya masuk ke dimensinya itu emang dekat masjid. Entah itu masjid mana ya. Iya, siap. Tapi saya ingin lebih, ingin masuk ke dalam gitu. Oke. Apakah Anda bisa membantu saya? Insya Allah dengan izin Allah saya bisa. Saya cuma bisa ini sadar dan langsung berubah penampilan. Ya itu kelebihannya makhluk. Betul. Seperti itu. Saya punya pengalaman. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini ada sedikit pengalaman ketika, maaf ya, memang kalau yang belum punya pengalaman susah. Ketika orang sebelum Islam dan setelah diislamkan, itu langsung Allah Subhanahu wa taala ngasih baju langsung beda. Berubah. Sahabat Pusaka Jawa boleh tanya ke spiritualis yang lain yang biasa masuk keluar masuk tetangga sebelah. Ya, saya sih nggak bisa, cuman kayak gitu tok lah, kualat bela lancang ngomong begitu. Saya sih nggak bisa, yang bisa Mas Gege. Terus gimana? Genderuwo pun ya, saya pernah yang ngislamin genderuwo. Iya langsung berubah gitu, nggak berbentuk berwujud genderuwo lagi. Bukan, jadi manusia. Kayak seperti manusia. Seperti itu. Walaupun agak berbeda. Tetap berbeda. Tapi emang langsung bercahaya gitu. Ya mungkin itu kelebihan dari kalimat syahadat dan dari nur Islam itu sendiri ya. Terus gimana? Apalagi Mas Gege selain untuk punya wibawa di omongan, karisma. Contoh begini, jenengan tahu Pak Karno, ya orator ulung. Ketika dia ceramah, wong pada meneng kabeh. Pada meneng runduk. Iya kan? Ya mungkin seperti ini. Seperti itu, betul. Punya wibawa seperti itu. Wibawanya seperti jadi itu. Ucapan kita berbobot, sulit untuk didebatkan gitu. Betul. Terus apa lagi Mas Gege? Terus intinya dia itu ingin melindungi lah, maksudnya ingin bisa buat protek. Bisa, karena dia janji ke saya akan melindungi manusia yang muslim gitu. Alhamdulillah. Gitu. Saya akan ibarat cara kasarannya aku rela nyawanya aku hilang gowong muslim. Kalau sebab saya ingin ibaratnya husnul khotimah lah kayak gitu. Amin, alhamdulillah. Jenengan pahalanya banyak. Terus apa lagi Mas Gege? Dari mana asalnya? Ditanyain? Enggak jawab. Oh, enggak jawab. Oke. Intinya saya dekat dengan masjid gitu. Saya lebih suka di sini ketimbang di alam yang lain gitu, di tempat yang seperti keramaian gitu kan. Sebab dia pada jadi dirinya ingin membutuhkan guru. Gitu. Pengen nyepi. Wis orang ngurusi dunia. Jadi sahabat Pusaka Jawa, dari doa Sang Empu yang diterapkan, yang dilambangkan dengan pamor di sini adalah untuk kita korelasikan ya, kita sambungkan untuk kederajatan ya. Dan ternyata isinya kan ini adalah disahadatkan akhirnya menjadi Husain Jailani. Dia mempunyai wibawa yang besar. Ketika kita mempunyai wibawa yang besar, berarti cocok untuk ya orang-orang yang memang lagi berkarir ya. Lagi berkarir. Ketika dia ngomong pun akan mempunyai wibawa yang besar. Proteknya perlindungannya untuk apa Mas Gege? Semuanya bisa. Semuanya contohnya? Kayak serangan gaib, santet, serangan terus manusia, fisik bisa. Oke. Tapi kalau memelihara ini tidak pakai syarat? Nggak pakai. Asalkan manusia itu di jalan yang benar gitu. Siap. Dia akan melindungi sepenuh hatinya. Gitu. Siap. Oke. Apalagi Mas Gege yang bisa digali biar ngobrol, jangan saya mulu. Oke. Intinya kan balik lagi ya kita percaya tetap sama Allah. Dia kan makhluk Allah juga gitu, walaupun dia berbeda, ibaratnya beda alam. Anggaplah dia kakak kita lah, bahwa dia kan lahir lebih Tuhan. Betul. Dia kakak kita lah, walaupun dia jahat gitu. Tapi sejahatnya bangsa jin, sebejat-bejatnya iblis nggak pernah ngaku Tuhan gitu loh. Maka dari itu ada orang bertemu jin terus jin itu mengaku Tuhan. Berarti itu hoak, orang itu ngayal. Karena belum ada jin iblis mengaku dia Tuhan. Sebab dia percaya adanya Tuhan, cuman tidak mau sujud sama Adam itu. Ya, yang mengaku Tuhan manusia. Manusia pasti. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa ini udah nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah brojol pamor junjung derajat. Ya, ini di bilah sininya pemengkang jagat, agak berlubang di sini. Biasanya kalau orang-orang empu ataupun senior kris kita, ketika ditempa suhu antara di saton itu berbeda, akhirnya agak pecah.
Kalau untuk spiritualis bilangnya combong. Seperti itu. Ngewadonan. Ya Mas Gege ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya sampaikan ya, ini adalah keris brojol. Kemudian khodamnya sudah diislamkan, namanya Husein Jailani. Terima kasih Mas Gege. Oh, Mas Gege gampang sekali mengislamkan. Sahabat Pusaka Jawa kudu duwe pintu Doraemon. Nah, iya betul. Portal masuk bus. Ya, ini proses seperti ini butuh, kalau orang yang tidak mempunyai bakat ataupun diberi kelebihan itu susah. Harus tahunan belajar yang ngerokok sukmone suwe. Kalau yang sudah bakat tinggal, ada yang orang dari kecil sudah bisa ngerokok sukmo kelas 4 SD, wis dolanan gleleng tok metu mendhuwur plafon. Ada, tapi nggak tahu orangnya siapa. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan karena keterbatasan saya sebagai manusia. Ciene laka, cien ngerti Mas Gege? Apa itu? Duit. Gontuku parah. Kalau Mas Gege mungkin bisa narik barang. Mas Gege saya tahu lah ya. Saya berapa kali dengan Mas Gege narik barang tuh jadi kebuka Mas Gege. Narik barang ya. Narik bukan abal-abal, bukan yang nanti dipasang dulu, tidak. Asli saya dengan Mas Gege. Waktu itu di mana? Brebes ya? Brebes banyak. Genteng ya? Apa? Brebes, biru. di Bumi Ayu juga. Betul. Terus di Brebes kota juga, saya sering mateni gendruwo di situ. Jarah gini gendruwo, dapatnya batu gitu. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.